Kalau nggak bisa ya? Kalau nggak bisa. Emang lu siapa gitu? Cuman interupsi. Udah interupsi mic-nya dimatiin lagi. 20 tahun Mas Arya, bagaimana? Anda sabar nggak? Nunggu 20 tahun 20 gitu ya? tahun. Istilahnya orang yang udah benci dia, salah paham. Kayaknya kita yang salah nih. Kayaknya Prabowo yang bener kata gitu. Mau juara dunia bola, itu tulangnya nggak kuat, bos. Makanya Bang kita carilah yang darah-darah Indonesia di luar negeri kan gitu. Yang udah minum susu dulu. Iya. Nih aku baca ini ada mengenai bahwa pemilu kali ini demokrasi Indonesia menuju hal yang tidak baik. Nah ini Bang Fahri, ini kita kan pernah punya pengalaman bareng tahun 2014, agak berbeda tahun 2019, dan sekarang ya abang tahu lah posisinya abang di mana gitu ya. Menurut abang gimana nih pemilu kali ini beda nggak dengan yang sebelum-sebelumnya nih? Saya kira ya, pertama saya terima kasih Bang Arya. Ini memang pelaku ini. Jadi ini ilmu dari lapangan. Ilmu lapangan. Tapi saya kira ya, satu bangsa kan mengalami proses pendewasaan terus-menerus. Dan memang evaluasi harus terus juga dilakukan. Tapi bahwa dari tahun ke tahun kita mencoba mengimplementasikan sistem demokrasi kita itu, tentu makin lama harus semakin baik ya. Dan saya percaya itu akan juga terjadi. Nah karena itulah kalau kita menganalisa keadaan itu nggak boleh hanya basisnya emosi gitu, tapi harus ada juga landasan teoritisnya. Nah kalau kita melihat demokrasi misalnya itu kan kita ngelihatnya 3 ya. Pertama, konstitusi kita makin mantap kok. Diterima oleh seluruh dunia, termasuk negara yang dianggap sekarang ini konstitusi demokratisnya di antara yang terbaik yang ada di dunia, karena kita mengatur demokrasi dalam konstitusi secara real, kebebasan berpendapat, ya kan, hak boleh ngomong apa aja gitu, bebas semuanya kan ada itu hak-hak warga negara, hak bekerja, hak berkeluarga, hak beragama, hak berserikat, hak macam-macam lah ya. Jadi seluruh hak-hak itu ada di situ. Memang salah satu beda satu konstitusi demokrasi sama yang bukan adalah kalau dalam konstitusi itu hak-hak warga negaranya lebih banyak yang diatur, semakin demokratislah konstitusi itu. Dan kita luar biasa itu, pasal tentang hak itu sampai J atau K itu di dalam konstitusi itu. Jadi luar biasa. Satu, yang kedua, institusinya. Nah, institusi kita ya makin terbuka ya. Semua orang bisa men-challenge semua hal ya kan. Tidak ada namanya institusi otoriter, semua terbuka. Ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Semua orang wajib mendisclose apa yang terjadi di dalam negara, di dalam pemerintahan. Jadi institusinya juga tambah baik gitu. Ya kalau ada naik turun itu dinamika yang selalu terjadi, tapi apapun kesadaran bahwa institusi itu harus makin profesional, makin terbuka itu saya kira terjadi secara masif. Nah, barulah yang terakhir ini adalah terkait pemilu. Sebenarnya karena itu pergantian kepemimpinan. Kalau konstitusi itu sulit kita ubah, undang-undang ubahnya perlu DPR dan presiden. Kalau yang ketiga itu politisinya ya memang diatur oleh undang-undang harus dirubah rutin gitu. Tapi itu di ujung, gitu loh. Konstitusi sama institusinya udah bagus, gitu. Di ujung namanya orang berkelahi. Mana ada orang begitu orang menang, wah hebat lu ya ini. Bilang kurang dulu. Setuju gitu ya. Habis berkelahi, ya kan, meyakinkan rakyat bahwa saya ini akan satu putaran. Rakyat semuanya menginginkan perubahan, kan dia bilang begitu kan. Ternyata dia nggak dibeli rakyat. Wah curang lo katanya. Buktinya rakyat rame waktu kampanye. Dan tentu orang nggak bisa terima, tapi itu adalah yang ketiga. Yang merupakan satu yang biasa. Makanya kalau kita cuma menilai demokrasi satu negara hanya melalui pemilunya, itu ngawur itu. Karena itu sekali lagi pemilu itu sendiri dibikin berjenjang, ya kan? Kemudian petugasnya independen. Petugas-petugas ini jangan lupa.
ini juga kaki tangan partai politik juga. Mereka juga main di sini gitu. Kita bukan nggak tahu lah ya kan, titipan-titipan kan banyak, ya kan. Mulai dari daerah, kepala desa beda afiliasi politiknya, bupatinya beda, gubernurnya beda. Jadi yang berjenjang ini tidak memungkinkan. KPU daerahnya, KPUD-nya, Bawaslu-nya, semuanya, ya kan? Pengawas-pengawasnya, LSM-nya bebas-bebas semua. Jadi nggak bisa kita katakan ada komando untuk curang, itu nggak mungkin sudah sekarang ini gitu. Jadi ini adalah absorpsi dari suara rakyat. Ada yang tidak sempurna, namanya juga orang perang. Mana ada perang yang sempurna. Ya kan? Gitu nah, kan gini Pak, kita kan karena pelaku nih kan, kan Abang juga tahu bahwa 2014 polarisasinya keras, 2019 makin kencang polarisasinya, bahkan ide-ide program itu nggak keluar. Yang keluar itulah polarisasinya. 2019 kan agak beda Bang. Nah, itu gimana? Itu yang saya kira kita pelajari, dan itulah yang menyebabkan pada akhirnya orang seperti Anda dan saya itu bisa ada dalam satu posisi yang relatif sama gitu. Karena kita mengevaluasi pertarungan 2014-2019 yang tegang. Lalu dunia tidak sedang baik-baik saja, ada krisis dan sebagainya. Dan kita juga yang berkelahi ini lelah juga. Kok berkelahi gini-gini amat sih, ya kan? Akhirnya ya, yang kita syukuri bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi datang kesadarannya bahwa enggak lah, ini udah waktunya kita gabung. Nggak bisa lagi kita tarung kayak kemarin gitu, terus kita saling meniadakan gitu. Udah sekarang ini ada masalah besar. Bahkan waktu itu masalah besarnya belum ada. Tapi akibatnya setelah beliau bergabung ada COVID. Ada krisis di Laut Cina Selatan, ada perang Rusia-Ukraina. Dan kita bersyukur bahwa persatuan itu memang menyelamatkan kita. Dan saya kira rakyat bersyukur. Saya kira itulah yang diapresiasi oleh rakyat sekarang ini. Karena inisiatif untuk menyatukan elit oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu betul-betul dikompensate oleh rakyat dengan hasil pemilu yang ada sekarang ini. Jadi ini memang bagus. Ini perjalanan, ini satu tangga yang luar biasa. Yang telah disusun secara baik gitu ya, sehingga mulai 2019 kita konsolidasi, elit-elit kita berkonsolidasi gitu ya. Dan sampai setahun yang lalu lebih sebenarnya mereka masih satu perahu semua, ya kan? Cuman belakangan aja kan terpecah tiga gitu. Makanya saya kan sering mengajukan tesis, ini pecahnya nggak sungguh-sungguh nih. Karena yang keluar ini ya juga nggak sungguh-sungguh. Satu perahu juga tuh ya? Satu perahu dan memang masih satu perahu, idenya nggak kuat. Makanya saya mengatakan kapal induk akan menang sekali putaran gitu. Dan benar kan, kapal induknya yang menang gitu. Nah, Bang kan ini ya, kalau kita ingat 2019 tuh 2014 tuh kan perdebatannya pun berbeda sama sekarang gitu ya. Sekarang kan perdebatannya kan seru gitu ya. Perdebatan program, ide gitu loh. Kalau dulu identitas. Ya kan, itu kayak diametral gitu. Ya, saya di sini identitasku ini, kamu di sana identitasmu, itu yang mewarnai. Sekarang kan paling tidak kan ada Pak Prabowo ya kan mengatakan bahwa kami mau melanjutkan. Berlanjutan. Yang dilanjutkan apa adalah programnya Pak Jokowi. Ya. Maka itu yang dia bela. Ya, dia bela hilirisasi, dia bela IKN, kereta api cepat, infrastruktur, apa perbaikan gizi masyarakat, intervensi stunting, ya kan, makan siang gratis. Dan seterusnya kan ini programatik sifatnya ya. Nah, muncul yang pertama muncul dari Pak Nasdem dan Pak Surya Paloh menunjukkan Anies Baswedan, "Enggak, kami mau perubahan." Gitu. Maka dia challenge kan, ya kan, dia kritik hilirisasi, dia kritik ibu kota, dan dia kritik dan infrastruktur dan sebagainya. Nggak apa-apa, bagus. Gitu. Dia kritik itu gitu. Sampai dia mau ubah BUMN jadi koperasi. Itu kan ide. Ya, itu ide. Gitu. Kan? Jadi ya itu sebenarnya artinya bisa diperdebatkan dan bagus. Ide gitu ya. Itu muncul gitu kan. Wah, Pak Ganjar muncul lebih belakangan lagi. Kami mau perbaikan. Ya, kira-kira begitu. Nah, memang Pak Ganjar tidak kelihatan agak bingung posisinya gitu ya. Karena antara mau melanjutkan Pak Jokowi tapi menghajar Pak Jokowi agak banyak begitu ya. Ini yang menyebabkan dia menderita kerugian paling banyak nih. Ya, koalisinya Pak Ganjar. Nah, tapi apapun dibanding 2014-2019, ini jauh. Gagasan. Kalau 2014-2019 nggak ada.
Ya kan? Padahal Anda sama saya aja satu perahu waktu itu pun kena identitas gitu, urusannya apa tuh? Nah, jadi saya kira inilah yang bedanya dan menurut saya ini bagus gitu. Tinggal kita melihat bagaimana mengorganisir kehendak rakyat itu ke depan, itu aja saya kira yang penting. Iya, dan saya lihat ya di sosmed juga pertempuran identitas udah nggak ada gitu, jarang banget ya. Nggak ada lagi. Semua ide dan gitu. Alhamdulillah ya tokoh-tokohnya mulai jinak tuh. Ya kan? Dulu kan berat itu ceritakan. Kalau udah keluar, kita angus gitu ya. Jadi saya ini 2019 adalah 2024 ini sebenarnya adalah pemilu yang udah penuh gagasan ya. Ada identitas perubahan dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau Abang lihat lah, orang kan bingung kok bisa jauh banget ya hasilnya ini Bang. Hasilnya bayang sama Anies itu bisa 32%, sama Ganjar sampai 40%. Itu kenapa gitu? Kalau menurut saya ya, gagasan Pak Prabowo dan Pak Jokowi untuk rekonsiliasi itu telah diapresiasi oleh rakyat secara sangat kuat. Gitu. Karena rakyat melihat, ya kan begini, saya pernah pidato di depan Pak Prabowo di dalam seminar transformasi ekonomi itu. Saya bilang, Pak, tolong diamati bahwa dalam transisi politik di Indonesia itu hampir nggak pernah mulus. Pergantiannya itu selalu ada retak dan luka gitu. Dari Bung Karno ke Pak Harto, retak itu, bahkan ini besar sekali retaknya. Pak Harto ke Pak Habibie juga demikian. Pak Habibie ke Gus Dur sebenarnya kan juga ada masalah penolakan MPR kepada Pak Habibie gara-gara Timur-Timur. Kemudian Gus Dur naik ke Mega juga masalah, ya kan? Gus Dur dijatuhkan kasus Brunei dan Bulog Gate itu. Kemudian Ibu Mega kan pecah sama Pak SBY. Nggak nyambung juga. Keluar sebagai menteri Pak SBY, bikin partai, katanya waktu itu ada tuduhan Pak SBY nggak komit lah dan sebagainya. Akhirnya Pak SBY menang. Sampai hari ini hubungannya masih belum terlalu bagus gitu. Pak SBY ke Pak Jokowi kira-kira juga demikian. Ada retak itu juga tuh. Sehingga kemudian kita ingat di awal-awal Pak Jokowi sendiri kan terpancing kan mempersoalkan proyek mangkrak dan sebagainya gitu. Nah, saya katakan kali ini nggak boleh begitu. Kali ini harus ada satu manajemen transisi yang baik. Dan saya kira ya, yang dikelola oleh Pak Jokowi dalam 4-5 tahun terakhir ini adalah manajemen transisi yang baik. Sehingga betul-betul mulus. Rakyat melihat, oh iya kita perlu bersatu, kita perlu kelola transisi secara baik. Tantangan kita di depan besar. COVID baru selesai, tapi Rusia, Ukraina belum selesai. Laut Cina Selatan makin tegang antara Amerika dengan China. Mau ngambil Taiwan ini gimana gitu. Tiba-tiba meletus perang di Timur Tengah antara Israel Palestina. Dan lain-lain isu yang kita belum tahu nih ya, gejala-gejala global yang agak tegang di mana-mana gitu. Nah, saya kira dilihat itu oleh pemimpin ini katakan enggak, kita harus kompak. Kita harus tata transisinya. Kabinetnya dijaga ya kan sampai akhir, bahkan sampai sekarang kabinetnya masih dijaga, tapi kemudian ada yang keluar gitu loh. Satu menjual tesis perubahan, satu keberlanjutan tapi rada itu tadi gitu. Nah, rakyat mengatakan enggak, kapal besarnya kita harus pertahankan. Kapal induknya harus kita jaga gitu. Nah, itulah yang saya kira menyebabkan hampir 60% ini sekarang ini, bahkan mungkin real count bisa-bisa 60% ini. Dilihat dari itikat baik daripada pemerintah. Tapi wajar juga lah ya Bang ya, karena kan yang bergabung inilah yang 2 kali tarung dulu gitu. Iya, kalau kita pakai teori sederhana, Prabowo Jokowi 2014 ya kan? 47 53 ya kan? 2019 45 55. Kalau digabung 100. Iya kan? Jadi ini sisa-sisanya lah ya. Iya. Kalau jadi 60 sebenarnya masuk akal gitu ya. Jadi 70 pun masuk akal. Karena bergabung. Jadi wajar juga ketika kalau mereka kurangin kampanye, nggak kampanye pun udah kampanye 10 tahun ya. Kan Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu udah gabung, udah kampanye bertarung berapa kali. Jadi kalau sekarang tahun, agak slow Pak Prabowo, biasa aja sebenarnya. Biasa aja. Saya kira itu yang saya bilang, kekuatan idenya menang. Jadi gagasan dan kekukuhan Pak Prabowo untuk mengatakan, enggak, kita adalah timnya Pak Jokowi.
kita harus akui kita koalisi melanjutkan Pak Jokowi. Ya. Itu dia firm. Itulah yang hebat dari Pak Prabowo itu. Jadi ketika yang lain itu kelihatan agak bingung. Jadi misalnya Anies Baswedan mengatakan perubahan. Tapi faktanya dua partainya masih dalam kabinet. Ya. Kesulitan rakyat mencerna ini perubahan apa. Padahal kamu masih ada di dalam. Sama dengan Mas Ganjar. Begitu tensinya keras, padahal hampir 8 tahun itu memberikan pujian ya sebagai bagian dari pemerintah, tiba-tiba switch. Ini juga nggak bisa dipahami sama rakyat. Yang bisa dipahami itu adalah Pak Prabowo konsisten. Dia udah selama 2019 jadi anggota kabinet, dia mengatakan kami tetap timnya Pak Jokowi. Saya kira ini yang ditangkap oleh rakyat sebagai suatu yang konsisten begitu. Dan itu yang sekarang ini Bang. Jadi kan dengan modal ini, ke depan kira-kira gimana Bang kita ini? Saya kira modal besar banget. Ya, modalnya cukup besar ya, dan pidato Pak Prabowo termasuk penutupan di kampanye nasional atau di debat itu kan beliau mengatakan kita akan memimpin Indonesia sebagai negara yang bersatu, termasuk memimpin yang tidak suka sama beliau, tidak setuju sama dia, tidak percaya sama dia. Dia akan pimpin dan kepentingan kita adalah persatuan nasional, kita menuju masa depan. Itu udah modal baik untuk melanjutkan rekonsiliasi. Jadi saya kira rekonsiliasi jilid 2-nya ya setelah Prabowo Jokowi, maka rekonsiliasi selanjutnya dengan pemimpin-pemimpin yang ada itu akan kita teruskan. Nah, dengan rekonsiliasi itulah kita set up desain jangka panjang kita ya, seperti yang sering disebutkan itu Indonesia Emas 2045. Apa saja yang ingin kita capai, dengan sumber daya apa saja, dan SDM apa saja, itu kita identifikasi secara baik. Saya kira kita akan bisa ke sana. Sehingga cita-cita menjadi negara kuat, negara superpower, negara hebat, negara yang posisinya secara ekonomi dibaca oleh lembaga-lembaga internasional, bisa menjadi negara terkuat nomor 4 di dunia secara ekonomi, nomor 4 atau nomor 5, itu bisa kita capai. Nanti masuk militernya, masuk teknologinya, ya, dan lain-lainnya, sehingga betul-betul Indonesia bisa mewujudkan apa yang disebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai ikut serta dalam ketertiban dunia. Kalau nggak bisa ya? Kalau nggak bisa. Emang itu siapa gitu? Cuman interupsi. Udah interupsi mic-nya dimatiin lagi. Nah Bang, kan ini ada orang takut ya. Abang kan kenal Pak Prabowo, saya juga pernah lah ya. Orang takut banget, ini bakal jadi otoriter gitu. Nah ini kita jawab nih Bang, gimana Bang? Mungkin nggak? Yang Abang kenal lah. Prabowo itu sebenarnya pendidikan barat. Dari kecil. Nah ini orang nggak paham. Prabowo bukan produk dari pendidikan feodal. Dan feodalisme itulah sebenarnya bahayanya. Otoritarianisme itu lahir dari mental feodal. Kalau Prabowo, dia lahir dalam tradisi pendidikan barat yang modern dan sangat liberal demokrasi. Dia SD-nya di Inggris, di London, kemudian di Swiss, kemudian di Hong Kong, habis itu baru dia ke Malaysia, ya kan? Begitu dia masuk Indonesia, dia lulus di universitas di Amerika Serikat. Tapi Pak Mitro yang baru kehilangan 2 saudaranya, ya Subianto dan Sujono, meminta Pak Prabowo untuk menjadi TNI, jadi ABRI waktu itu. Masuklah AKABRI beliau di Magelang, jadi militer. Gitu loh. Jadi latar belakang pendidikan modern masuk jadi militer. Orang nggak lihat yang ininya, padahal ini yang penting nih. Di militer, dia militer profesional. Makanya begitu dia masuk militer, dimanapun dia di pos, dia ada modernisasi di situ. Kopassus kita jadi Kopassus terbaik, ya kan? Waktu di Kostrad dan sebagainya itu dia kerjakan banyak hal di situ. Nah, cuman karena beliau ada dalam militer yang tradisinya dianggap otoriter pada zaman Pak Harto sebelum reformasi, seolah-olah beliau akan lanjutkan itu mustahil. Prabowo itu mentalitasnya itu mentalitas negara barat demokrasi yang liberal bahkan. Makanya dia bikin partai ya? Dia bikin partai, dia berjuang melalui partai politik. Dan dalam perjuangan partai politik nggak gampang loh membesarkan ya Mas.
Arya dan saya tahu bagaimana susahnya kita bikin partai kan. Tapi beliau lakukan itu. Dia groom itu ya, ribuan anggota dewan. Muda gitu. Anak-anak muda, bupati, wali kota, gubernur, dia luncurkan itu. Bahkan calon-calon presiden ini dia yang luncurkan semua. Betul. Ya kan? Betul. Jadi itu dia tahan, dia kader orang itu. Sampai kemudian salah paham ini nggak bisa dia bendung. 20 tahun Mas Arya, bagaimana? Anda sabar nggak? Nunggu 20 tahun. 20 tahun. Bahkan kalau dihitung dari awalnya kan dia ikut konvensi Golkar. Golkar 2024. Hari ini 20 tahun. Sabar berjuang 20 tahun ini dalam politik aja nih ya, belum yang lain-lain sebelumnya bisnis, dia berhubungan dengan militer dan sebagainya. Ini dalam politik 20 tahun masih ada di gelanggang. Menjaga itu ya. Ini saya baca sejarah kemarin ya. Kemungkinan ini adalah penantian presiden paling lama yang pernah ada. Dibandingkan Abraham Dibandingkan Lincoln. yang lain-lain. Dibandingkan si Nixon segala yang pernah berkali-kali. Ini kayaknya yang paling lama nih. Dia tunggu sampai udah istilahnya orang yang udah benci dia, salah paham. Kayaknya kita yang salah nih. Kayaknya Prabowo yang benar kata gitu. Akhirnya nyerah semua. Semua ikut sekarang. Enggak, Prabowo enggak salah. Dan itu yang benar gitu loh. Nah jadi fantasi yang sudah dibuat sama orang seperempat abad ini tentang Prabowo, saya kira itu yang runtuh sekarang ini. Dan memang benar. Prabowo itu soal nyawa orang, nggak usah nyawa orang, nyawa semut aja diurus sama dia. Ya kan? Orang ngelihat Prabowo waktu pidato memang gini ya? Sebagai pelatih pasukan elit. Nggak mungkin lah. Satu, yang kedua darah Minahasa. Darah ini Jawa tempat beliau ini Banyumas. Orang pesisir. Ya kalau Anda egaliter banget tuh. Ini Indonesia, Bung, nggak bisa kultur itu dibaca hanya ada di satu lokasi. Kultur Indonesia itu ada yang pegunungan, ada yang pantai, ada agraris, ada maritim. Itu kita kaya. Nah, Prabowo itu kalau dilihat tradisinya, ini adalah tradisi pesisir maritim. Punya darah Minahasa, ya kan? Orang Sulawesi. Pelatih Kopassus, militer. Di medan tempur. Nggak mungkin kita suruh dia kelemar-kelemar, bos. Nggak mungkin. Bisa mati pasukan semua. Itulah yang orang nggak paham. Sehingga fiksi-fiksi yang dibuat sama orang seolah-olah benar. Itu nggak benar. Anda akan lihat aja. Prabowo itu orangnya presisi. Loyal kepada konstitusi. Kalau kata hukum begitu, kesampingkan. Loyal kepada pasukan. Loyal kepada pasukan. Loyal kepada teman. Loyal kepada sistem. Wah, itu udah bagian dari hidupnya gitu. Jadi nggak mungkin otoriter. Nggak mungkin lah. Jauh. Ya kan? Nggak mungkin. Tapi kalau tegas, tegakkan hukum, itu jangan ditanya. Itu harus, itu wajib. Siapapun harus melakukan itu. Nah, kan dia dianggap keras nih Bang. Nanti untuk kebijakan-kebijakan lokal untuk internasional gimana nih? Kayak hilirisasi atau semua kebijakan ekonominya. Apakah lebih keras atau bagaimana? Kira-kira diperkirakan. Kan dia ngomongnya dagang, kan dia bilang kan. Ya kamu selama ini jualan barang-barang bagus ke kita nggak pernah kita tolak, ya kan? Jual ini kita terima, jual ini kita terima, kita siap jadi pasar. Tapi tolong dong, ini barang kami jangan pakai mindset kolonial. Mindset kolonial itu ada 3, Bung Arya. Kita menjajah untuk mengambil bahan mentah yang murah. Yang kedua, kita menjajah untuk mengambil buruh murah. Dan kita menjajah untuk menjual dan menjadikan daerah jajahan kita sebagai pasar bagi produk-produk kita. Nah, ini mental kolonial lama. Kalau kita mau bicara negara demokrasi, negara merdeka, negara bebas, kita mesti rubah mindset. Kamu jangan beli barang murah di sini. Kelola di sini. Inilah hilirisasi. Ayo dong, Anda kan mau perlu baterai kan? Anda mau barang bagus juga kan? Kelola di sini, ngapain naik kapal? Bermil-mil kamu bawa ke sini aja, bawa teknologimu, bawa uangmu, bawa pabrikmu. Kayak bebek minyak kita itu ya? Iya. Udah gitu kerja di situ rupanya upahnya bagus. Rakyat kami dong harus kerja. Masa kamu kirim ini bahan mentah yang kerja rakyat kamu? Rakyat kami gimana sebagai pemilik tanah? Kok kami disuruh nonton? Bawa, kami yang kerja. Akhirnya kita dapatlah kerja. Yang ketiga, kalau soal pasar,
trading aja kita fair. Kamu boleh dagang di sini, saya boleh dong dagang tempat kamu. Jangan kita dagang tempat kamu, oh nggak sesuai ISO, oh ini kita blacklist, oh ini melanggar lingkungan. Jangan gitu. Barang dia kita nggak pernah tolak, tapi barang kita ditolak terus. Udang kita ditolak, ya kan, CPO kita macam-macam lah. Nah ini kita atur secara lebih fair supaya kamu kaya, tidak sekaya dulu tentu karena kamu peras kami, tapi kami juga mau kaya, kami juga mau maju. Mau nggak dengan platform ini? Kalau mau salaman kita. Tapi kalau enggak kita tempur, bos. Jadi itu yang kemungkinan bakal dibawa oleh Prabowo ya? Itulah mentalitas Prabowo dalam mengelola perdagangan internasional. Dia mau fair trade. Ya. Dia setuju free trade, tapi yang lebih penting adalah fair trade. Kalau kamu bebas dagang di sini, saya bebas dong dagang di tempat kamu. Kalau kamu resiprokalnya terjadi lah gitu. Resiprokal, supaya rakyat untung. Ini kita ya, saya kan daerah tambang juga kampung saya tuh. Kelihat orang tuh bawa apa namanya apa itu emas ya apa deh? Emas bahan mentah dibawa kita lihat. Ya kan apa itu tongkang-tongkang. Hebat betul ya orang tuh dia bawa. Kita nggak pernah lihat ini emas. Kelola dong di tempat kita, masa kita nggak bisa? Oh teknologi hanya ada di sana. Tiba-tiba Cina datang, bos kita punya teknologi. Nggak usah ke sono, ke kita aja. Kami bawa ke situ. Cina datang bawa barang ke sini. Mau gimana ya? Mau gimana gitu? Lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Loh, negara-negara barat ini yang disebut oleh Pak Prabowo, jangan-jangan lama-lama kamu akan kehilangan moral untuk berdagang karena kamu juga tinggi harganya. Sekarang nih ada negara-negara industri baru yang bilang, harganya nggak segitu Pak, setengahnya. Kenapa kereta api cepat dikasih ke China? Iya. Begitu hitung-hitung lebih murah. Lebih murah. Term and condition lebih untung. Lah masa kita cekik rakyat kita untuk ngasih ke negara yang mahal? Berani untuk ini lagi, berani rugi bareng. Karena dia ikutan pegang saham. Itu dia. Kalau yang di Jepang nggak mau. Nah inilah realitas baru dari ekonomi dunia yang kita harus paham juga. Karena itu kita bilang ke teman-teman kita yang di barat, partner lama, lu jangan begitu juga bos, lu juga harus harganya turun. Nah, kan biasanya kalau di Amerika Bang, kalau Demokrat itu menang, maka biasanya agak lebih free dia. Lebih liberal ya. Pertahanannya lebih nggak gitu ofensif. Kalau yang menang Republik itu biasanya lebih ini. Nah kalau kira-kira tipenya Prabowo ini ke depan gimana nih? Kan dia pakai teori 1000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Dan menjadi tetangga yang baik adalah politik luar negeri yang baik. Orang keliru membaca Prabowo itu akan fokus kepada kesejahteraan rakyat. Kata beliau yang penting gizi rakyat cukup, makannya cukup, ibu hamilnya melahirkan anak yang nggak stunting, itu aja dulu. Karena modal dari kemajuan Indonesia itu. Dan Prabowo, kalau kita bicara umur ya, beliau sekarang udah hampir 73. Apalagi sih ya? Kenapa sih ini yang difikirkan? Padahal beliau kan harusnya show yang lain-lain aja. Umur nggak panjang lagi kok, tapi dia bilang nggak. Ini dasar. Selesaikan dulu urusan makan rakyat ini. Supaya generasi yang tumbuhnya bergizi, barulah dia kita suruh mempelajari teknologi, menjadi militer yang kuat, menjadi berpengetahuan tinggi, baru itu. Kita jangan omong kosong kata dia, tiba-tiba kita mau gangguin orang, itu omong kosong semua, rakyat lu miskin, nggak bisa makan. Nah ini kayak kami Bang, di bola. Di bola itu, orang kan bingung, kenapa sih kita banyak banget kok nggak ada yang bisa main bola, sebagai kan gitu ya. Gizi. Nggak, susu aja dulu, nggak minum susu sejak kecil gitu loh. Daging aja susah gitu loh. Saya kan pulang kampanye dan kampanyein tentang stunting ini. Karena masuk ke basis-basis kanan nih yang banyak itu yang bisa dihasut anti Prabowo. Saya ceritain ini. Saya bilang betapa kurang gizinya kita. Saya aja nih saya bilang. Dilihat orang pidato kayak pimpinan dewan segala macam. Saya merasa kurang gizi. Begitu melihat matematika, fisika, goyang kepala. Ini di sini ada yang suka matematika nggak pada dia? Kurang gizi loh. Bener juga Pak katanya. Lihat itu kimia, muter itu rumusnya bos. Kurang gizi bos. Nah jadi ini Pak Prabowo bilang, ini beresin dulu, nggak usah banyak ngomong. Dasarnya belum beres tuh ya. Kita mau ngomong ini itu bola, contoh bola yang Anda bilang tuh. Mau juara dunia bola, itu tulangnya nggak kuat bos. Makanya Bang kita carilah yang
darah-darah Indonesia di luar negeri kan gitu. Yang udah minum susu dulu. Iya. Sama keju itu. Papa pergi main bola yang dukun keselionya lebih banyak dari pemain. Iya, itu dia. Mereka lebih percaya ke dukun itu daripada dukun keselio daripada ke dokter terapi gitu. Kayak gini, saya kira itu basisnya. Hidup kita itu, negara itu nggak bisa kuat kalau itu nggak diberesin. Oke. Nah, kombinasi sama Gibran ini gimana, Bang? Abang lihat. Nah, inilah yang kedua ya, kolaborasi antar generasi. Jadi yang saya kira agak lama katakanlah dirusak oleh politik kita yang dulu dan yang sekarang adalah perasaan bahwa anak-anak muda itu tidak harus memikirkan politik gitu. Padahal politik itu sebagai wilayah bersama gitu, itu juga harus dipikirkan. Itu satu. Masuknya Mas Gibran itu adalah mengaktifkan ya ratusan juta anak muda yang harusnya itu mau memikirkan negaranya. Tentu secara positif, tentang positifnya nanti kita arahkan tentunya ya gitu. Tapi ini macan tidur, Mas. Jutaan anak-anak muda ini yang biasanya cuma maki-maki, ngoceh di Twitter segala macam itu kalau diberi ruang yang lebih positif karena patronnya ada dalam inti kekuasaan, saya kira ini adalah macan tidur. Yang kalau kita katakanlah kalau kita perlu cyber army, ya itu aja misalnya ya, untuk memenangkan kampanye global melalui sosial media, raksasanya ada di kita. Orang ini udah siap gitu. Nah itulah nanti pemfungsian daripada Mas Gibran itu sebagai kolaborasi generasi dengan Pak Prabowo. Dia harus mengaktifkan sikap positif anak muda untuk membangun negara. Menjadi kepala desa, menjadi petani, menjadi nelayan, menjadi pemain-pemain industri lokal. Yang kalau kita bilang kita mau stop impor ini, nggak mau impor ini lagi, itu semua barangnya ada di kita. Apa yang kita tidak punya di Indonesia ini? Saya dulu Mas ya, karena tinggalnya benar-benar di desa ya. Memang hidup tuh dari alam, ada semua. Dan sampai sekarang semua masih ada. Ya. Kita perlu ikan, kita masuk ke sungai, masuk ke laut, ada. Semua. Sungai memang ada masalah sekarang, sungai harus diperbaiki karena pengotoran sungai agak masif di seluruh Indonesia sekarang ini. Tapi buah-buahan kita masuk ke hutan masih ada. Nanem gampang. Itu tadi tongkat jadi di singkong. Itu memang masih ada, Mas. Itu dahsyat tanah kita ini, Mas. Nah, ini yang menurut saya mengaktifkan sumber daya yang begini besarnya anak-anak muda itu akan membantu bangsa kita. Sebab kalau tidak dan kalau tidak positif bahaya juga. Mereka bisa menjadi faktor destruksi. Nah, alhamdulillah kita dapat partnernya, Mas Gibran. Tinggal Mas Gibran aja nanti ya, nggak tahu nanti dengan Menporanya ya kira-kira begitu. Ayo kita positif. Kita adalah inti daripada Indonesia Emas 2045. Kita isi sektor ini kita kerja. Waduh itu dahsyat. Kalau Mas Gibran nggak perlu membayangkan atau metain orang dia sendiri kok itu. Iya. Itu ya. Dan partnernya langsung. Kalau kemarin ya dengan segala maaf ya. Kan kalau Pak Ma'ruf Amin pidato sebagai wakil presiden kan yang aktif kan otaknya orang tua kan. Betul, otaknya yang. Tapi kalau Mas Gibran yang pidato kan otak anak muda. Anak-anak muda ini yang bilang, oh ini wakil presiden gua masih seumur sama gua. Main kita katanya. Itu saya kira dahsyat itu. Makanya kemarin akhirnya silent majority yang keluar gitu ya. Itu dia. Salah satunya ya. Salah satunya gitu ya. Ya nggak muncul karena ya mereka menahan diri tapi selalu muncul. Oke. Mereka melihat ada patronnya dalam politik sekarang. Ada pertanyaan dari ini kita netizen, kawan-kawan. Ya. Nah, ini ada dari kemarin senja. Waduh. Bang Fahri utang PKS yang itu udah dibayar apa belum Bang? Ini kok lari ke sana udah lari ya. Nanti kita lagi usahakan biar buat fakir miskin. Oke. Kita lanjut. Ada aja nih. Oke, Randi Prasatya. Bang Fahri bagaimana kalau Prabowo olahraga, terutama sepak bola, kalau preset nggak usah dipertanyakan. Wah, ini nih. Saya kira ya kalau kita pandai menerjemahkan Pak Prabowo ya. Dia senang sekali dengan penataan olahraga itu berjenjang dari bawah. Jadi saya dulu pernah ke Afrika Barat ya, Mas Arya. Ini tempat lahirnya pemain-pemain kulit hitam di Liga Eropa dan lain-lain itu ya. Saya datang dan saya lihat itu memang
mereka serius itu bikin lapangan-lapangan sepak bola yang bagus, kecil di kampung-kampung, di kecamatan, di desa gitu. Dan anak-anak itu memang benar-benar mulai dari situ. Paling tidak ya gizi mungkin sambil diperbaiki, tapi kegemaran untuk main sepak bola dan sebagainya itu ada di situ. Nah, infrastrukturnya harus disiapkan. Kita punya 38 provinsi sekarang, 514 kabupaten kota, hampir 70.000. 9.000 kecamatan. Ya. Kemudian 75.817 desa, ya. Di seluruh Indonesia ini infrastrukturnya sudah ada, tinggal diperbaiki dan mengaktifkan kompetisi-kompetisi apapun. Ya, karena daerah-daerah juga kadang-kadang minat kompetisinya macam-macam. Saya sendiri di kampung saya bikin sirkuit untuk lomba balap sampan. Karena itu murah. Karena lautnya ada, kebetulan ada teluk yang bagus begitu, tinggal bikin tempat duduknya, orang nonton di situ. Ribuan kalau lagi acara itu. Orang-orang tuh sangat senang dengan, pokoknya kompetisi itu di daerah itu, di rakyat itu senang sekali. Nah, iklim kompetisi melahirkan sportivitas, ya kan, daya tahan dan sebagainya. Itu saya kira akan jadi visi yang kuat gitu ke depan. Dan Pak Prabowo senang itu, saya yakin dia senang itu. Tapi supaya tambahan juga, saya sih kemarin Pak Prabowo aja kalau ngomongin naturalisasi, dia ngomongin naturalisasi loh. Dia mau cari juga pemain-pemain berdarah Indonesia. Jadi kalau Pak Prabowo sih nggak perlu ditanya kalau masalah bola mah. Oke, lanjut nih. Bang Fahri, apakah pemilu 2024 kali ini adalah perang kingmaker antara Jokowi dan Megawati? Saya kira pilihan-pilihan strateginya ya bisa dibilang banyak dipengaruhi oleh kingmaker ya. Tapi begitu strategi awalnya berjalan, saya kira kelanjutannya kemudian perang operasi di bawah. Dan memang sangat ditentukan oleh besarnya strategi awalnya gitu. Dan dalam hal ini saya kira Pak Jokowi memang sangat pandai memilih strategi awal gitu. Saya kira ya. Lanjut kawan-kawan. Rifani Muhtar. Penasaran banget waktu perselihan sama PKS kok bisa Bang Fahri gak di PAW sama PKS. Sakti banget kayaknya nih Bang. Ya itu saya baca undang-undangnya, ya kan. Oh, wakil ketua DPR ya? Iya, terus saya bilang bahwa wakil rakyat itu adalah pilihan rakyat, bukan pilihan partai politik. Partai politik hanya mencalonkan. Argumen ini diterima oleh pengadilan, sehingga lahirlah jurisprudensi bahwa sebenarnya seorang wakil rakyat itu tidak boleh diganti oleh partainya, karena dia adalah pada dasarnya pilihan rakyat. Dia hanya diganti apabila mengundurkan diri, meninggal dunia, kena tindak pidana, atau kena pelanggaran etik di lembaganya. Itu aja alasannya. Itu aja sih alasannya ya. Oke, Bang, nah ini di luar tuh Bang sedikit gimana nih Partai Gelora Bang? Berat nggak masuk parlemen nih gini ya? Ya kita sedang berusaha, tapi memang kami dari awal punya keyakinan harusnya mudah mengintroduksi gagasan baru di dalam lembaga legislatif, yaitu dengan memenangkan partai politik. Memang ini ada desain sistem politik dan sistem partai politik yang belum ideal ya. Misalnya kayak dulu kasus Bang Arya, harusnya dapilnya itu independen ya dan kecil begitu ya. Sehingga kalau ada orang terpilih di situ, satu orang pun harusnya boleh duduk di Senayan. Karena pada dasarnya dia udah membawa suara rakyat murni gitu. Yang rakyat tuh meminta dia untuk berkantor di legislatif gitu. Nah cuman ada threshold 4%. Ini mempersulit. Sehingga orang yang terpilih, dipilih oleh rakyat, dicintai rakyat, belum tentu dia bisa pindah untuk ngantor di Senayan, di legislatif. Nah sistem ini menurut saya ke depan harus diperbaiki. Supaya apa? Mudah menaruh orang itu. Kalau rakyat mau ada orang namanya Arya Sinulinga dari Karo, wah vokal bisa diandalkan. Maju di situ, rakyat bilang kita perlu dia untuk duduk di sana, satu orang cukup. Harusnya boleh rakyat itu begitu gitu loh. Karena itulah harusnya threshold harus kita buang di depan. Tapi ya udahlah, sistemnya begitu dan kita lagi struggle, mudah-mudahan kita bisa dapat dan karena itulah kemudian sistemnya memang harus diperbaiki ke depan gitu. Supaya juga kayak ongkos pemilu juga jangan terlalu mahal. Memang sistemnya tuh harus dibikin dapilnya kecil-kecil gitu. Kalau sekarang itu dapil terlalu besar, tidak efektif. Iya. Saya kira apalagi kampung kita Bang. Aduh, abang berapa pulau itu? Itu kayak dulu 2 pulau, sekarang 1 pulau tapi itu pun masih besar.
Ya jadi saya kira ke depan ada perbaikan yang harus kita lakukan lah. Oke. Nah, ini Bang, lupa saya. Dengan kombinasi parlemen seperti ini pemenang, apakah bakal ada koalisi-koalisi partai nanti Bang di parlemen supaya memperkuat pemerintahan? Abang lihat? Dengan sistem yang ada sekarang ini, partai politik cenderung tidak mau jadi oposisi. Gitu. Karena sistemnya belum menjamin bahwa yang di luar pemerintahan pun mendapatkan akses terutama sumber daya untuk membesarkan partai yang cukup. Nah, inilah yang kemudian akan mendorong partai lebih banyak masuk ke dalam pemerintahan. Tapi kita harus mengembalikan jiwa daripada presidensialismenya, bahwa harusnya legislatif tidak boleh berkurang kritisnya. Karena perbaikan kritisnya legislatif adalah perbaikan bagi eksekutif. Saya kira Pak Prabowo sendiri adalah presiden yang paham bahwa semakin besar oposisi dalam pengertian kritik parlemen kepada kabinet, itu membuat menteri-menterinya kerja lebih baik. Gitu. Bukan malah dipuji-puji, di ujung malah jatuh. Saya kira itu dia mengerti betul gitu sistem demokrasi seperti ini. Gitu. Jadi ya meskipun partai politiknya mau masuk ke pemerintahan silakan, tapi tolong jamin kebebasan legislatif juga untuk bersuara. Gitu. Harus dijamin itu. Oke Bang Fahri, terima kasih berat. Ini udah bisa diskusi banyak kita. Mantap. Mudah-mudahan kebayang nih bagaimana Pak Prabowo ke depan. Mudah-mudahan. 5 tahun ke depan. Masih ada waktu. Itu Masih ada. Yang bagus adalah menang sekali putaran. Ada waktu kira-kira 7-8 bulan sampai Oktober tanggal 20 pelantikan. Saya kira transisi ini akan dipakai sebaik-baiknya untuk mengatur supaya betul-betul setelah Oktober kita bisa take off. Makasih Bang. Thank you. Siap. Lolos Senayan atau dapat kursi menteri? Senayan. Oposisi atau koalisi? Saya udah menang. Makan siang gratis atau hapus pajak kendaraan bermotor? Makan siang gratis. PKS atau PDIP? Gelora. Satu kata untuk bebas podcast. Mantap.